Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita mulai materi pasukan Usamah. Sekarang kita masuk ke materi pasukan Usamah ya. Kemarin kita membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang dilalui oleh Usamah ya. Di antaranya adalah perang Khandaq ya, kemudian perang Hunain dan perang Mu'tah ya. Perang Khandaq dan perang Hunain dan perang Mu'tah. Itu peperangan, maksud di sini adalah perang yang bersama-sama Rasulullah. Ya. Perang yang bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat ya, Usamah masih berperang ya, masih berperang, artinya membebaskan negeri-negeri yang terzolimi ya, untuk diberikan cahaya Islam, didakwahi cahaya Islam ya. Nah, bagaimana kisah Usamah bin Zaid memimpin pasukan ya. Kita tahu bahwa Usamah bin Zaid itu usianya masih muda ya, usianya masih muda sekali ya. Di perang Uhud aja dia tidak bisa masuk menjadi kategori pejuang ya, tidak bisa masuk kriteria menjadi pejuang Islam ya, karena masih muda usianya. Kemudian baru di perang Khandaq ya bisa ikut, itu pun ya karena memang Rasulullah SAW kasihan ya, karena melihat masih kecil ya, umurnya mungkin masih SMP lah, masih seusia Kak Sofwan mungkin ya, kalau kakaknya Solih itu Kak Sofwan. Karena pada perang di perang Khandaq itu Ali bin Abi Thalib aja itu usianya di bawah 25 ya, 20-an lah gitu ya, 20 23 ya. Jadi apalagi Usamah gitu. Baik. Jadi kisahnya bagaimana Usamah menjadi pemimpin perang atau panglima perang. Saat itu Nabi SAW memerintahkan kepada Usamah bin Zaid menyerang penduduk Ubna di Palestina. Ya. Menyerang penduduk Ubna di Palestina. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan Usamah, wahai Usamah, berangkatlah dengan nama Allah. Ya. Usamah berangkat dengan membawa bendera perang Rasulullah SAW, lalu istirahat di Juraf di dekat Madinah. Ya. Semua orang telah mempersiapkan diri untuk perang ini. Ya. Turut bersama di dalam pasukan Usamah adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan Qatadah bin Nu'man ya. Yang Ustadz sebutkan itu tadi adalah itu senior tokoh-tokoh kaum muslimin ya, pembesar Quraisy ya, senior dan tokoh kaum muslimin yang disegani ya. Tetapi pada saat itu yang menjadi panglima perangnya adalah anak kecil ya. Maksud di sini adalah Usamah. Maksudnya kecil di sini adalah usianya masih muda ya, belum berpengalaman kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh seperti tadi,
Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan sudah terkenal ya. Kemudian Sa'id bin Zaid dan Qatadah bin Nu'man itu kalau perhitungan kita, kalau perhitungan manusia, merekalah yang layak memimpin panglima, menjadi panglima perang. Tapi kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Usamah yang menjadi panglima? Ya. Nah, di sini hal ini manusiawi ya, orang-orang penduduk Madinah itu menjadi gusar ya. Kok bisa-bisanya yang memimpin perang itu anak muda gitu? Kok bisa? Jadi banyak masyarakat di Madinah itu yang ragu terhadap kepemimpinan Usamah. Ya, yang ragu terhadap kepemimpinan Usamah. Terjadilah bergejolak ya, keraguan-raguan itu ya, menjadi hampir saja pasukan muslim terpecah karena keraguan-raguan tadi itu ya. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa bagaimana pentingnya kita taat kepada pemimpin dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, masyarakat pada saat itu ya, kaum muhajirin dan kaum ansar di Madinah itu menjadi gaduh, dan kegaduhan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi komentar-komentar yang tidak baik ya terhadap perintah Rasulullah SAW itu berkembang ya, terhadap pengangkatan Usamah bin Zaid ini ya. Rasulullah SAW kemudian mengetahui, lalu beliau Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian memuja dan memuji kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata ya, amma ba'du, ini khutbahnya atau pidatonya Rasulullah SAW terkait kegaduhan yang terjadi di Madinah atas pengangkatan Usamah menjadi panglima. Wahai hadirin semuanya, aku mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah menjadi pemimpin. Demi Allah, jika kalian menyaksikan kepemimpinan Usamah, berarti kalian juga menyaksikan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, ayahnya Usamah atau Zaid pantas menjadi pemimpin, dan anaknya Usamah bin Zaid juga pantas menjadi pemimpin setelah ayahnya. Sungguh Zaid adalah orang yang paling aku cintai, dan dia ini Usamah termasuk orang yang paling aku cintai. Keduanya adalah orang baik, maka perlakukanlah dia Usamah dengan baik. Sungguh ia termasuk salah satu orang yang terbaik di antara kalian. Masya Allah ya. Rasulullah SAW itu bersaksi di hadapan penduduk Madinah bahwa Usamah salah satu yang terbaik di antara kalian. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ada apa nih dengan Usamah gitu kan? Begitu Rasulullah SAW sangat mencintainya. Ya, kita tahu bahwa ayahnya Usamah itu syahid pada perang Mu'tah ya. Waktu itu ayahnya Usamah, Zaid bin Haritsah, menjadi panglima pertama ya, menjadi panglima pertama. Panglima keduanya siapa? Kita review. Panglima keduanya adalah siapa? Ja'far
ya. Kemudian ya, Ja'far. Panglima ketiganya siapa? Ibnu Rawahah, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengangkat 3 panglima ketika perang Mu'tah, ya, mengangkat 3 panglima, yaitu yang tadi itu sebutkan, Zaid bin Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, selanjutnya Abdullah bin Rawahah atau Ibnu Rawahah. Nah, terus Khalid bin Walid bagaimana? Khalid bin Walid bukan panglima yang diangkat oleh Nabi Muhammad pada perang Mu'tah, bukan. Ya. Jadi perang Mu'tah itu kan berlangsung satu bulan atau 40 hari, ya. Ya, perang Mu'tah itu. Jadi pada saat itu 3 panglima itu gugur semuanya. Ya. Karena kita tahu perang Mu'tah itu perang yang tidak logis, ya. 200.000 melawan 3.000, ya. 200.000 pasukan Romawi, nah 3.000 pasukan kaum muslimin, bayangkan, ya. Nah, maka panglima kaum muslimin 3-3-nya gugur, kemudian mundur. Nah, ketika mundur semua mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima pada saat itu. Dan Khalid bin Walid memimpin pasukan menggempur kembali pasukan Romawi dan memenangkannya. Begitu, ya. Baik, yang ditunjuk oleh Rasulullah sebenarnya ada 3. Kemudian kita kembali ke Usamah yang tadi, ya. Setelah Rasulullah SAW pidato atau berkhutbah, ya, pada saat itu Rasulullah SAW sebenarnya sedang sakit, ya, sedang sakit, ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan Pak Usamah, ya, memimpin pasukan untuk menyerang daerah Ubna, ya, di Palestina, ya, karena di sana itu ada nabi palsu, ya, ada nabi palsu dan orang-orang menjadi murtad begitu, maka harus diperangi. Nah, saat itu Rasulullah SAW sedang sakit, dan setelah naik mimbar atau setelah pidato, kemudian Rasulullah SAW kembali masuk ke rumahnya. Nah, setelah pidato Rasulullah SAW, kaum muslimin yang akan turut berangkat bersama Usamah berpamitan kepada Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasulullah SAW bersabda, berangkatlah pasukan Usamah, berangkatlah, katakan. Ya. Kemudian orang-orang berangkat menuju tempat peristirahatan pasukan Usamah, ya. Jadi ya tempatnya bukan di sekitar Nabi Muhammad SAW pidato tadi, ya, tapi ada di tempat lain, base camp pasukan, gitu, ya. Menuju tempat peristirahatan pasukan Usamah, lalu mereka beristirahat, ya, pada malam Ahad. Saat itu malam Ahad, ya. Saat Rasulullah SAW pidato itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu Rasulullah SAW berpidato. Nah, kemudian malamnya pasukan beristirahat. Dan pada hari Ahad besoknya Usamah masih bertahan, belum berangkat, ya. Belum berangkat. Kenapa belum berangkat? Karena melihat sakitnya Rasulullah SAW semakin berat, dan Usamah merasa berat untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Ya.
Pada akhirnya Usamah karena khawatir terhadap Rasulullah kemudian kembali menjenguk Rasulullah SAW sambil menangis. Usamah menundukkan kepala lalu mencium Rasulullah SAW. Sementara Usamah tidak berbicara sepatah kata pun, ya. Dan Rasulullah pun mengangkat tangannya ke atas, lalu beliau seakan menuangkan kedua tangan beliau kepada Usamah. Usamah tahu, ya, bahwa Rasulullah SAW sedang berdoa untuknya, ya. Jadi ketika ditemui, ya, Usamah menangis dan Rasulullah tidak berkata apa-apa. Rasulullah hanya mengangkat tangan dan menumpahkannya kepada Usamah, ya, kepada tangan Usamah. Setelah peristiwa itu Usamah kembali ke tempat peristirahatan pasukannya. Tak lama kemudian, ya, yaitu hari Senin, ya, hari Senin Rasulullah SAW wafat, ya. Hari Seninnya wafat, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, begitu. Jadi Usamah bin Zaid ini sempat berangkat dulu. Dia berangkat ketika setelah didoakan oleh Rasulullah SAW. Hari Ahad itu berangkat, ya. Pada hari Ahad itu berangkat. Nah, ketika di pertengahan perjalanan mendengar Rasulullah SAW wafat, balik lagi. Belum sampai ke Palestina, balik lagi ke Madinah, ya. Begitu. Jadi peristiwanya seperti itu, ya, pasukan Usamah itu. Nah, kemudian ketika balik lagi, nah di situ kan Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi semua pada saat peristiwa itu sangat bersedih. Semua sangat bersedih. Bahkan Umar bin Khattab sampai menghunuskan pedangnya ketika peristiwa Rasulullah SAW wafat. Mengancam siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, ya kan? Siapa yang bilang Nabi Muhammad SAW wafat, ya kan, maka akan kutebas lehernya, ya kan, kata siapa? Umar bin Khattab. Saking tidak percayanya, saking tidak tidak terima bahwa kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, ya. Saat itu tidak ada yang berani kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW sudah wafat, tetapi kenapa Umar tidak percaya, ya. Maka dari itu Abu Bakar Siddiq kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, ya, perkataannya yang sungguh terkenal, ya, bahwa barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak pernah wafat, tidak pernah mati, ya. Nah, dari perkataan itu maka Umar bin Khattab kemudian luluh dan menangis, ya, karena kesedihannya orang yang paling dicintainya di dunia ini telah betul-betul wafat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
baik, mohon maaf, saking terbawa suasana kesedihannya pada saat itu, semuanya akhirnya sedih, menangis. Tidak ada satupun yang tidak menangis. Ya, orang yang mulia, yang dicintai oleh seluruh umat manusia meninggal, ya. Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin di tahun ke-11 Hijriah. Nah, ya kembali kepada Usama, ya, kembali kepada Usama. Saat itu Usama kembali lagi karena peristiwa wafatnya Nabi SAW. Singkat kata, ya, karena Rasulullah SAW wafat, maka umat muslim ini harus ada pemimpin, ya, harus ada pemimpin. Siapa yang akan memimpin ke depan, ya, bahwa dakwah ini harus dijaga, dakwah ini harus tetap berlangsung, ya. Maka semuanya singkat kata membaiat, ya, membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama atau pengganti kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu, ya. Nah, kemudian bagaimana Usama, ya, apakah jadi diberangkatkan ke Palestina atau tidak, begitu ya. Nah, orang-orang pada saat itu menginginkan bahwa janganlah terjadi peperangan, ya, janganlah diberangkatkan Usama ke Palestina, ya, karena memang tidak, kita ini kondisi sedang berkabung, ya, sedang Nabi kita wafat, gitu kan, kenapa harus ada perang, gitu ya. Banyak masukan-masukan, ya, banyak ide-ide yang disampaikan oleh para sahabat itu kepada Abu Bakar supaya tidak memberangkatkan Usama untuk berperang, ya. Tetapi ya Abu Bakar Siddiq, ya, dengan kebijaksanaannya tetap memberangkatkan Usama bin Zaid, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa diberangkatkan? Ya, kenapa? Kan tadi katanya nggak boleh diberangkatkan. Iya, karena memang lagi bersedih, lagi berkabung. Banyak para sahabat atau yang penduduk di Madinah itu bilang gak usah diberangkatkan, ya kan? Karena kita sedang berkabung nih, gak usah ada perang-perangan, gitu kan? Biarlah semuanya berkumpul dulu di sini di Madinah untuk berkabung, ya kan, beberapa hari. Tetapi setelah Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar tetap memberangkatkan, ya. Kenapa? Kenapa? Ya, karena Abu Bakar itu berpendapat seperti ini. Demi Rabb, ya, Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, andai pun aku merasa yakin bahwa binatang-binatang buas akan menerkamku di Madinah, ya, aku tetap memberangkatkan pasukan Usamah ini, dan pasukan harus kembali dari sana. Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah SAW yang menerima wahyu dari langit telah memerintahkan berangkatlah pasukan Usamah. Jadi maksudnya begini, kalaupun misalnya Madinah itu terancam oleh singa-singa kayak tadi, makhluk binatang buas, ya, artinya dalam kondisi darurat, ya, tetap Abu Bakar akan memberangkatkan. Karena apa? Rasulullah SAW saja memerintahkan
sebelum wafat memerintahkan pasukan Usama untuk menyerang itu. Gitu. Masa saya, misalnya kata Abu Bakar, masa saya orang yang biasa, ya, bukan nabi, melarang pasukan Usama berangkat. Begitu. Paham ya? Jadi begitu. Nah, tapi lalu kemudian Usama akhirnya berangkat bersama pasukannya yang tadi disebutkan, beberapa pembesar seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian kecuali Umar, ya. Ya. Kecuali Umar bin Khattab diminta untuk tidak berangkat, tetapi Umar bin Khattab di Madinah bersama Abu Bakar, ya. Yang lainnya berangkat di bawah pasukan Usamah, ya. Nah, ada amanah Abu Bakar bin Khattab ketika memberangkatkan pasukan Usamah, tapi insya Allah hari Senin kita lanjutkan. Hari ini kita cukupkan sampai sekian, dan kuisnya insya Allah Ustadz akan berikan lagi setelah rekaman suara ini diupload di YouTube, ya. Jadi kalian tetap nanti simak materinya di YouTube, kemudian absen di YouTube, ya, absen di YouTube, dan boleh komentar di YouTube, ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, boleh, ya. Jadi literasi kita hari ini sampai sekian, ya, sampai dicukupkan sekian. Insyaallah hari Senin kita mulai lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, sebelumnya ini kita kan sampai jam 8 literasi, ya. Nah, jam sekarang setengah 8. Nah, setengah 8 sampai jam 8 itu ada waktu untuk mengisi kuis, ya. Jadi jangan ditunda-tunda mengisi kuisnya, agar nanti siang juga ada kuis, tidak numpuk tugasnya, ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.